sebelumnya saya ucapkan terima kasih ya kepada kamu karena kamu sudah berkenan hadir dalam konseling sesi yang kedua gitu ya, yang kedua kali. Kira-kira nih gimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah baik-baik saja. Alhamdulillah baik-baik saja ya. Gimana perasaan hari ini nih? Apakah bahagia atau gimana gitu? Hari ini saya sangat bahagia Oke, kalau boleh tahu deh sangat bahagianya kenapa? Apa yang membuat kamu bahagia? karena merasa hidup lebih tenang dari hari-hari sebelumnya. Oke, hidup lebih tenang dari hari-hari sebelumnya. Nah, tenang seperti apa sih? Tenang seperti tidak merasa banyak tugas. Oke, lebih nyantai gitu ya. Oke, nah kemarin kita sudah melakukan sesi konseling yang pertama gitu ya. Nah, kira-kira nih ada nggak perubahan hal yang positif yang muncul gitu pada diri kamu dalam satu minggu kemarin? Ada apa kira-kira? Bisa mengambil keputusan dengan bijaksana. Oke, bisa mengambil keputusan dengan bijaksana gitu ya. Nah, kira-kira nih kemarin kamu sudah mengajukan tugas kepada saya gitu ya. Nah, kira-kira kamu masih ingat nggak tugasnya apa? Ingat Kalau boleh tahu apa? mengambil keputusan. Oke, kamu mengambil keputusan dalam satu minggu kemarin berapa kali? Cuma 1 kali. Oh, kalau yang kamu ajukan kepada saya itu berapa kali? 2 kali. Oke, 2 kali. Melaksanakan 1 kali. Oke, berarti kamu baru melaksanakannya 1 kali. Berarti kamu belum melaksanakannya 1 kali lagi ya. Nah, kira-kira nih apa keputusan apa yang sudah kamu laksanakan? Mengambil keputusan seperti apa ini? Dalam organisasi. Oke, dalam organisasi boleh ceritakan seperti apa? Saya dalam organisasi terpilih menjadi bagian bahasa. Oke. Terus saya ditugaskan untuk mengajarkan anak-anak menyampaikan kosakata bahasa Arab, Inggris, Indonesia. Oke, Inggris Indonesia. Nah, gimana nih cara kamu mengambil keputusan yang sudah kamu lakukan itu? Di hari malam Kamis kan itu teh nggak ada mufradat. Ini kami bagian bahasa. Terus saya mengambil keputusan untuk belajar malam. Oke, belajar malam gitu ya. Berarti yang harusnya menyampaikan kosakata bahasa Arab dan Inggris diganti oleh kamu gitu ya, menjadi belajar malam gitu ya. Dan ketika kamu nih sudah mengambil keputusan tersebut, apa yang kamu rasakan? Enjoy. Oke, enjoy. Ada lagi? Terus bisa lebih berani. Oke, bisa lebih berani gitu ya. Ternyata kamu udah bisa gitu ya mengambil keputusan-keputusan dari yang mulai yang terkecil gitu ya. Seperti yang sudah tadi kamu katakan gitu ya, ketika kamu berada di ruang lingkup organisasi dan di mana kamu itu menjadi salah satu bagian dari bahasa, dan ketika ada pilihan gitu antara belajar malam atau menyampaikan kosakata bahasa Arab atau mufradat gitu ya. Nah, dan kamu mengambil keputusan yang dimana yang kamu ambil itu kamu belajar malam gitu, memilihnya untuk membersamai anak-anak seperti itu. Oke. Kira-kira nih setelah kamu melaksanakan sesi konseling kemarin gitu ya, sekarang juga ternyata udah ada perubahan sedikit, mulai sedikit demi sedikit gitu ya yang ada pada diri kamu gitu. Yang tadinya kamu susah untuk mengambil keputusan, sekarang kamu sudah mencoba untuk berani mengambil keputusan. Nah, kira-kira nih sekarang kamu berada di skala berapa? Saya kira berada di skala 7. Oke. Nah, kalau saya catat gitu ya, ternyata kemarin itu kamu berada di skala 6. Nah, kira-kira nih apa yang membuat kamu naik ke skala 7? Bisa tampil lebih berani. Oke, bisa tampil lebih berani. Ada lagi? Cukup. Oke. Nah, saya kira-kira nih kalau misalkan kamu gitu ya sedang ada masalah atau supaya kamu bisa mengambil keputusan yang lebih bijak lagi gitu ya, kamu lebih berani lagi kalau misalkan kamu lagi banyak masalah gitu. Nah, kira-kira kamu lebih suka ke tempat yang seperti apa? Lebih ke tempat yang sunyi. Tempat yang sunyi, contohnya seperti apa? Di malam hari kalau di pondok.
Boleh kasih tahu saya tempatnya di mana? Masjid, terus di ujung Oke, kamar. di masjid dan di kamar gitu ya. Nah, sekarang saya ingin kamu tutup mata ya dan fokus, relax gitu. Apakah bisa? Oke, boleh kamu menutup mata kamu. Nah, boleh kamu menarik nafas dulu, lalu hembuskan. Boleh kamu tarik nafas kembali, lalu hembuskan. Tarik nafas dan rasakan ada udara yang masuk dalam hidung kamu, lalu hembuskan. Tarik nafas kembali, lalu hembuskan dan rasakan ada udara yang keluar dari hidung kamu. Sekarang, jika seandainya buku ini, buku yang diberikan oleh saya kepada kamu, boleh kamu pegang. Nah, diumpamakan sebagai cerita yang terkait dengan keseluruhan hidup kamu. Saya ingin kamu membuka bagian halaman yang menceritakan tentang masalah yang Anda bicarakan kepada saya itu sudah selesai ya, dan kamu membuka membuka halaman yang dimana halaman tersebut itu kisah kesuksesan kamu. Nah, coba kamu bayangkan kamu berada di tempat yang sunyi, yang tenang seperti yang kamu katakan tadi. Kamu berada di malam hari dan kamu berada di masjid, dan di mana masjid itu kamu merasa tenang sekali dan sunyi. Kamu berada di masjid itu sendiri dan kamu memegang buku. Nah, dan kamu bayangkan yang dimana buku tersebut itu adalah kisah keseluruhan hidup kamu. Di buku itu ada kisah keseluruhan hidup kamu. Sudah terbayang? Oke. Dan di mana permasalahan yang kamu ceritakan kepada saya yang seperti kamu susah untuk mengutarakan keinginan kamu, terus kamu susah untuk mengambil keputusan kamu tentang masa depan kamu gitu ya. Dan apa yang ingin kamu tuju itu sudah kamu capai dalam sesi konseling kali ini. Nah, boleh kamu membuka buku yang dimana halaman tersebut itu ada kisah kesuksesan kamu. Boleh kamu buka dulu bukunya, yang dimana di dalam halaman itu ada kisah kesuksesan kamu. Apakah sudah menemukan? Oke, boleh kamu ceritakan apa yang kamu lihat dalam halaman tersebut? Saya merasa hidup saya terasa lebih ini Pak, lebih tidak terasa terbebani. Oke, kamu merasa lega dan kamu tidak terbebani. Oke, nah kira-kira nih, apa sih judul yang cocok untuk di halaman tersebut? Lebih berani untuk tampil. Oke, lebih berani untuk tampil. Oke, saya ingin kamu membuka kembali halaman-halaman berikutnya, yang dimana di halaman berikutnya itu ada kisah kesuksesan kamu selain yang kamu tadi katakan. Boleh kamu ceritakan? Kesuksesan yang sekarang, Ya, kesuksesan kamu. kesuksesan saya itu berawal dari banyaknya keraguan dari orang-orang di sekitar saya. Oke, di kesuksesan kamu itu ternyata ada keraguan-keraguan dari orang lain yang dimana kamu bisa membuktikannya, seperti itu. Oke, nah kira-kira judul yang cocok untuk halaman tersebut itu apa? Percaya diri. Oke, percaya diri. Oke, saya ingin kamu membuka kembali halaman-halaman berikutnya, yang dimana di halaman berikutnya itu ada kisah kesuksesan kamu. Apakah sudah menemukan? Oke, boleh kamu ceritakan apa yang kamu lihat dalam halaman tersebut? Kisah kesuksesan saya berawal dari banyaknya dukungan dan doa. Oke, banyaknya dukungan dan doa. Nah, kira-kira apa yang cocok untuk judul buku tersebut, halaman tersebut?
ambil ambisi yang kamu berani, yang kamu ambil. Oke, kalau boleh ulang kembali, ambil Ambisi ambisi yang kamu ambil. yang kamu ambil. Oke, boleh kamu menutup kembali bukunya. Nah, ada nggak orang yang mengetahui perubahan ketika kamu sudah mencapai kesuksesan kamu? Enggak ada. Oke, boleh kamu bayangkan kembali ketika kamu sudah berada di kesuksesan kamu, ada nggak orang yang mengetahui kesuksesan kamu tersebut? Orang tua aku. Oke, orang tua kamu. Apa yang dikatakan oleh orang tua kamu? Bangga mempunyai anak seperti itu. Bangga mempunyai anak seperti kamu. Nah, kira-kira ketika orang tua kamu berbicara itu, apa yang kamu rasakan? Perasaan apa yang muncul dalam diri kamu? Jadi lebih tenang dan bahagia. Oke, menjadi lebih tenang dan bahagia. Ada lagi selain orang tua kamu yang mengetahui perubahan kamu di masa kesuksesan kamu? Tidak ada. Tidak ada, hanya orang tua kamu. Dan orang tua kamu bilang kepada kamu, bangga kepada kamu, dan ketika orang tua kamu berbicara seperti itu, perasaan yang muncul pada diri kamu itu bahagia dan tenang. Oke, nah sekarang coba kamu bayangkan kembali, katakan saja permasalahan yang sudah kamu ceritakan kepada saya itu, yang tadinya kamu susah untuk mengambil keputusan, dan sekarang kamu sudah berani lagi mengambil keputusan yang kamu inginkan, masa depan yang kamu inginkan gitu ya, perjalanan hidup yang kamu inginkan. Nah, katakan saja sekarang kamu sudah bisa menentukannya dan kamu bisa mengutarakan keinginan kamu. Nah, dan kamu sudah mencapai tujuan yang kamu inginkan, yang kamu harapkan. Oke, kira-kira perasaan yang muncul itu apa? Tidak ragu untuk mengambil keputusan, terus bisa lebih berani untuk kedepannya. Oke, tidak ragu dan tidak ragu dalam mengambil keputusan dan lebih bisa untuk mengambil keputusan, lebih berani. Oke, nah kira-kira nih perasaan yang muncul apa? Perasaannya bahagia. Gimana? Bahagia. Oke, bahagia. Nah, ketika rasa bahagia itu muncul, kira-kira nih berada atau terasa di bagian tubuh manakah bahagia itu? Hati. Oke, di hati kamu. Nah, sekarang saya ingin kamu menyimpan tangan kamu di rasa bahagia tadi yang kamu katakan sangat terasa itu di dalam hati kamu. Di hati kamu, boleh kamu simpan tangan kamu. Oke, dan rasakan di dalam hati kamu itu ada rasa bahagia yang sangat-sangat bahagia. Nah, kira-kira perasaannya itu, perasaan bahagia itu besar atau kecil? Besar. Oke, besar. Berbentuk atau tidak berbentuk? Tidak berbentuk. Oke. Berwarna atau tidak berwarna? Tidak berwarna. Oke. Nah, saya ingin coba kamu membayangkan ada perasaan yang sangat besar di depan kamu, ya. Perasaan yang besar, tidak berbentuk dan tidak berwarna. Lalu kamu mengangkat kaki kamu dan mengambil tubuh kamu dan pikiran kamu ke dalam rasa bahagia tersebut, yang dimana di dalam rasa bahagia tersebut itu banyak sekali kesuksesan kamu di masa lalu. Ketika kamu lebih merasa bahagia, kamu bisa menentukan hal-hal yang kamu inginkan gitu ya, kamu bisa mengutarakan yang kamu inginkan gitu. Nah, ketika kamu sudah menemukan, boleh kamu ceritakan kepada saya. Rasanya Ya, ketika di masa lalu itu kamu merasa bahagia. Oke. Apakah sudah menemukan? Oke, boleh kamu ceritakan. hidup terasa lebih mandiri dengan kesuksesan yang saya dapati. Terus Persisnya itu kapan itu?
Nah, coba kamu lebih fokus lagi. Coba kamu bayangkan di depan kamu itu ada rasa bahagia yang sangat besar, dan kamu mengambil tubuh kamu dan pikiran kamu itu ke dalam rasa bahagia yang besar itu, yang tidak berbentuk dan tidak berwarna. Dan di dalamnya itu ada kebahagiaan kamu di masa lalu kamu ketika kamu sedang masih kecil. Nah, kira-kira ketika kecil itu kamu pernah merasakan bahagia seperti apa dan kapan? Apakah sudah terlihat ada di dalam rasa bahagia itu? Sudah. Oke, boleh kamu ceritakan kepada saya apa yang kamu lihat dan Bisa bermain bersama teman-teman saya. Oke, bisa bermain bersama teman-teman kamu. Seperti apa? Ketika di sekolah bermain bola gitu. Oke, ketika bermain bola di sekolah. Oke, ada lagi? Sudah. Sudah. Sudah? Tidak ada lagi? Oke. Nah, kira-kira pernah gak kamu di masa lalu kamu mengambil keputusan? Belum pernah. Oke, belum pernah. Oke, boleh sekarang kamu membuka mata kamu. Oke, nah setelah kamu menceritakan gitu ya pengalaman kamu atau kesuksesan kamu di masa depan, terus di masa lalu juga tadi kamu sudah flashback gitu ya ke belakang dan melihat gitu di masa lalu kamu, ternyata kamu pernah bahagia gitu ketika kamu bermain bersama teman-teman kamu bermain bola. Nah, kira-kira nih katakan saja ya semua permasalahan yang sudah kamu ceritakan kepada saya itu sudah selesai gitu ya. Nah, kira-kira sekarang kamu berada di skala berapa? Saya kira saya berada di skala 8. Oke, di skala 8. Nah, skala 8 itu seperti apa? Lebih ke berani. Oke, kamu merasa lebih berani lagi gitu. Nah, kira-kira nih supaya bisa menaikkan untuk ke skala selanjutnya, apa yang harus kamu lakukan dalam 1 minggu sekali? Saya harus lebih disiplin terhadap waktu saya. Oke. Terus lebih memilih hal-hal yang baik. Kamu lebih disiplin lagi dan hal-hal yang lebih baik lagi gitu ya, hal-hal yang lebih baik. Nah, kira-kira nih apa sih yang bisa kamu lakukan supaya kamu kedepannya itu lebih berani lagi dalam memutuskan keputusan kamu? Apa yang harus kamu lakukan? Tidak ragu. Tidak ragu. Nah, boleh nggak saya mengajukan tugas untuk minggu sekarang? Boleh. Oke. Nah, kira-kira apa yang akan kamu kerjakan dalam 1 minggu sekarang? Disiplin terhadap waktu sholat. Oke, disiplin terhadap waktu sholat terus. Terus tidak mengikuti hal-hal yang negatif atau Tidak mengikuti hal-hal yang negatif. Nah, kira-kira nih untuk menimbulkan rasa percaya diri atau kamu bisa lebih menentukan keinginan kamu gitu. Nah, kira-kira apa yang harus kamu kerjakan dalam 1 minggu sekarang selain tadi yang kamu katakan kamu lebih rajin lagi tepat waktu gitu, sholat 5 waktunya gitu, dan kamu lebih disiplin lagi. Nah, kira-kira apa yang harus kamu lakukan selain itu? Boleh nggak saya mengajukan gitu? boleh. Oke, boleh. Nah, kan di awal itu kamu mengatakan gitu ya bahwa kamu itu susah untuk mengutarakan keinginan kamu kepada orang tua kamu gitu. Nah, saya harap gitu ya di minggu sekarang kamu bisa mengutarakan keinginan kamu kepada orang tua kamu terkait dengan masa depan kamu gitu ya. Nah, kamu boleh mengambil keputusan kamu menceritakan keinginan kamu kepada kedua orang tua kamu gitu ya. Selama 1 minggu sekarang gitu adalah hal yang dimana ketika kamu bisa lewat telepon atau mungkin kamu bertemu langsung bersama orang tua kamu dan kamu menceritakan keinginan kamu itu apa gitu ya, mengutarakan keinginan kamu itu seperti apa gitu. Nah, apakah bisa? Bisa. Oke.
Berarti dalam 1 minggu sekarang itu kamu akan melaksanakan tadi yang sudah kamu katakan dan saya katakan tadi gitu ya. Oke, nah kira-kira nih boleh nggak saya minta kamu untuk menuliskan kesan dan pesan selama sesi konseling kali ini? Boleh bro. Nah, sekarang saya ingin kamu menuliskannya di kertas ini. Pesan boleh apa aja, terserah kamu. Oke, sudah? Boleh kamu bacakan? Kesannya lebih berani untuk tampil. Oke. Terus pesannya bisa menjadi orang yang lebih baik lagi. Oke. Itu kesan dan pesan yang sangat bagus sekali gitu ya. Nah, dan di sini saya juga akan membacakan gitu ya kesan dan pesan saya untuk kamu. Kesannya itu alhamdulillah gitu ya, saya sangat bangga sekali kepada kamu karena kamu sudah sedikit demi sedikit gitu ya ada hal-hal yang positif yang berubah dalam diri kamu gitu ya, yang tadinya kamu belum bisa mengambil keputusan kamu gitu ya, dan sekarang kamu sudah bisa mengambil keputusan kamu meskipun di dalam lingkup organisasi, tapi itu usaha yang sangat luar biasa sekali gitu ya. Nah terus pesannya, saya harap kamu bisa mengerjakan tugas yang sudah kamu ajukan tadi ya, seperti tepat waktu, sholat 5 waktu, dan lebih disiplin lagi, dan kamu akan coba untuk berbicara kepada kedua orang tua kamu terkait keputusan kamu untuk di masa depan nanti gitu ya. Nah saya harap kamu bisa melaksanakan hal tersebut. Oke. Nah sebelum ditutup, apakah ada yang ingin ditanyakan terlebih dahulu? Cukup. Oke, cukup. Nah, baik, dikarenakan kamu sudah cukup gitu ya. Nah mudah-mudahan saya harap gitu ya kedepannya kamu bisa melaporkan kepada saya itu hal-hal yang lebih positif lagi gitu ya. Nah saya ucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya karena kamu sudah berkenan hadir dalam konseling sesi kedua kali ini, dan nanti sesi konseling ketiga saya tunggu untuk perubahan-perubahan yang positif pada diri kamu. Oke. Mungkin dicukupkan sekian untuk konseling kali ini. Mohon maaf apabila banyak kesalahan. Saya ucapkan sekali lagi terima kasih banyak.